Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Rabbi shrah li sadri wa yassir amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pada saat ini dan malam ini Kang Darman tidak punya niat untuk menggurui apalagi mengajari, tapi akan sedikit berbagi. Ya. Pada saat ini banyaklah kita tidak banyak memahami tentang apa itu perjalanan menuju Allah, ya. Dengan bahasa lain itu suluk, ya, perjalanan menuju Allah. Nah, tapi di sini berjalan ke Allah itu bukan berjalan seperti kita jalan kaki, dan bukan seperti jalan-jalan, tapi pada hakikatnya suluk, yaitu perjalanan rohaninya menuju Allah. Nah, maka ada peribahasa, kalau takut hujan maka sedia payung. Bila kita takut binatang buas maka menghindarlah. Nah, bila kita takut kepada Allah maka mendekatlah. Nah, inilah yang disebut dengan perjalanan kepada Allah, yaitu dengan metodenya, dengan caranya, dengan sarananya. Bukan kita ujuk-ujuk berjalan ke Allah itu berjalan aja, tidak. Tetap ada proses, yaitu kita harus mengenal metode untuk berjalan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, apa itu metodenya, ya, yang sedang kita sama-sama pelajari, yaitu zikir. Zikir yang gimana? Ya, zikir nafas, yang menyadari keluar masuk nafas ini dan menyadari yang mengeluar dan memasukkan nafas ini, yaitu Allah. Maka disitulah kita akan mengalami suatu perjalanan rohaniah menuju kepada Allah dengan sebenar-benarnya berjalan, dan bersungguh-sungguh kita berjalan kepada Allah itu jangan cuma coba-coba, apalagi main-main. Nah, masa ke Allah coba-coba? Janganlah. Kita harus benar-benar beriman dan bertauhid dan sadar bahwa Allah lah yang memperjalankan perjalanan rohaniah ini. Dan insya Allah kalau kita yakin dan percaya, Allah akan mempertemukan dan mempersaksikan perjalanan itu berbuah kepada keimanan, serta ya bahasa lainnya bisa disebut dengan bermarifat. Benarnya bermarifat itu Allah juga yang memarifatkan kepada hamba-hambanya yang sedang bersuluk atau berjalan. Maka dengan metode zikir nafaslah kita akan berjalan sebenar-benarnya berjalan, menyadari keluar masuk nafas ini tiada lain atas kehendak Allah. Maka mari kita sama-sama belajar sadar Allah dengan metode zikir nafas sadar Allah. Nah, maka di dalam perjalanan itu kadang kita selalu mendapat rintangan, tantangan, serta godaan. Itu adalah suatu pembelajaran untuk kita lebih dewasa dan untuk lebih yakin dan percaya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka daripada itu kita jangan pernah bosan. Jangan pernah bosan. Masa ke Allah bosan? Kalau ke Allah bosan, apakah warna langit ini berubah? Dan apakah kita bisa merubah warna langit? Terus kita melangkah, berjalan, walaupun dalam keadaan tertatih-tatih, dalam keadaan jatuh bangun. Itu semua adalah proses dalam perjalanan menuju Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan jangan lupa kita harus selalu
istiqomah dalam mengamalkan metode zikir ini. Dan jangan pernah merasa pokoknya, wah saya udah merasa cukup lah, udah belajar ini, saya udah merasa cukup berjalan ke Allah. Jangan. Perjalanan ke Allah bukan suatu awal dan bukan suatu akhir, bukan ending, tapi harus ada aplikasi di dalam kehidupan nyata kita. Nah, kalau si hamba yang berjalan dan selalu berjalan kepada Allah secara ruhaniah, secara hakikat, pasti secara syariat akan terjeli dan terpatri satu sifat, yaitu sifat akhlaknya yang terpuji di hadapan Allah dan terpuji juga di halayak umum, yaitu menjadi manusia yang bermanfaat kepada sesamanya. Karena mengalami atau berjalan, melakukan perjalanan bukan katanya, bukan ceritanya, tapi emang benar-benar laku. Karena itu si pelaku yakin dan percaya bahwa perjalanan kepada Allah itu sebenarnya tidak sulit kalau kita benar-benar menyadari dan menerima bahwa semua ini atas kehendak Allah, dan semuanya itu harus kita terima apapun yang telah terjadi dan terjadi ketika kita berjalan menuju kepada Allah. Bukan dipikirkan, apalagi kita menganalisa, menilainya, wah gini-gini amat ya pelajaran nih perjalanan menuju Allah. Nah, jangan, kita jangan pantang menyerah, tapi terus istiqomah dalam ketauhidan, yaitu lurus kepada Allah selurus-lurusnya tanpa mengenal lelah. Nah, dan tidak banyak yang disampaikan Kang Darman dan tidak panjang lebar ya. Cukup sekian, apapun yang Kang Darman lontarkan itu semoga bermanfaat bagi diri pribadi dan bermanfaat pula bagi sahabat serta saudara yang sedang mengikuti pengajian online di Padepokan Patra ini.